Namaku Rani, umur 24, perantau dari Lamongan. Modal nekat sama resep soto almarhum ibu, aku buka warung kecil di blok depan Pasar Antasari. Namanya Soto Rani asli Lamongan. Alhamdulillah, baru 6 bulan buka, warungku nggak pernah sepi. Jam 7 pagi, gerobakku udah dikerubung kuli pasar, anak sekolah, sampai pegawai kelurahan. Omset sehari bisa 700.000. Tahun 2003 itu gede banget. "Ran, sotonya nambah ya, koyanya jangan pelit," teriak Mang Udin, tukang parkir langganan. "Siap Mang, kalau kurang nendang gratis," jawabku sambil ketawa. Hidupku tenang, kos di belakang pasar murah, yang punya baik. Tetangga kios juga ramah. Sebelah kiriku toko sembako Bulastri, sebelah kanan kios kosong. Di blok belakang ada warung soto juga, punya Juragan Hamdan. Orangnya berkumis tebal, suka pakai sarung meski ke pasar. Tiap lewat warungku dia selalu senyum. "Laris terus ya Neng Rani, rezeki anak solehah," katanya waktu itu sambil bawa kresek gede. Aku manggut sopan, gak kepikiran apa-apa. Namanya juga rezeki kan, udah ada yang ngatur. Yang paling sering mampir itu Pak Kiai Mansur. Umurnya 60-an, guru ngaji di langgar belakang pasar. Orangnya kurus, sorbannya selalu rapi. Tiap habis subuh, beliau pasti sarapan di tempatku. Bayarnya nggak pernah lebih dari 3.000, padahal porsinya aku lebihin. "Kiai, ndak nambah tah?" tanyaku. "Cukup Neng, perut tua nggak boleh kenyang-kenyang, nanti ngantuk ngaji," jawabnya kalem. Hari-hariku ya gitu-gitu aja. Bangun jam 3 pagi, racik bumbu. Jam 5 dorong gerobak. Jam 2 siang tutup karena ludes. Sore ngaji di langgar Pak Kiai, malam tidur nyenyak. Gak ada firasat, gak ada mimpi aneh. Semua baik-baik saja. Sampai puncaknya hari Jumat Kliwon minggu lalu. Waktu itu ada ibu-ibu pelanggan teriak, "Jancok, ini di kuah soto apaan Neng? Kok ada rambut keriting?" Aku yang lagi nyendok kuah langsung kaku. Jantungku berhenti sedetik. Dan centong di tanganku jatuh ke dandang. Bunyinya klang, keras banget sampai semua pelanggan ngengok. Ini bukan rambut Bu," kataku gugup sambil nyomot helai hitam keriting itu pakai sumpit. Lengket, bau tanah, kayak abis dicabut dari selokan. Wajah ibu-ibu itu langsung pucat. "Jancok Rani, aku langganan dari kamu buka, gak pernah kayak gini," bisiknya. Tapi semua orang di warung denger. 5 meja langsung diem. Yang lagi nyeruput soto langsung taruh sendok. Bangsat, dalam hati aku misuh. Ini pertama kalinya. Padahal air kuah selalu aku saring 3 kali. Bumbu aku ulek sendiri. Gak mungkin. Sore itu warung tutup lebih cepat. Ludes-ludes, tapi setengahnya karena orang gak jadi bayar. Malamnya aku gak bisa tidur. Jam 1 dini hari perutku mules bukan main. Bukan mules pengen ke belakang, tapi kayak ada yang meremes usus dari dalam. Dingin, nusuk. Aku lari ke kamar mandi kos. Nihil, gak ada yang keluar selain keringat dingin. Pas mau balik ke kamar, hidungku nangkep bau bangkai nyengat dari arah depan, dari pasar. Karena penasaran sama bangsatnya bau itu, aku keluar kos pakai sandal jepit. Pasar udah gelap, cuma lampu kuning di pos satpam yang nyala. Bau itu nuntun aku ke depan warungku sendiri. Tepatnya, ke got kecil yang ada di depan gerobakku. Aneh, got itu mampet. Padahal sore tadi habis hujan, biasanya lancar. Iseng aku senter pakai handphone Nokia 3310. Di antara sampah plastik sama sisa sayur, ada bungkusan kain putih kecil, diikat benang 7 warna. Ukurannya segenggam tangan. Dadaku langsung sesak. Kata ibu dulu kalau nemu begituan di depan rumah, jangan dipegang. Tapi tanganku si anjing ini gatel mau nyolek. Belum sempet jongkok, suara Pak Kiai Mansur nyeletuk dari kegelapan di belakangku. "Jangan Neng, sekali kau pegang urusannya jadi beda." Suara Pak Kiai Mansur berat banget, bikin bulu kudutku semua berdiri padahal malam itu gak ada angin. Aku noleh pelan. Beliau berdiri di depan warungku, sarungnya kelihatan basah separuh betis. Kayak abis dari masjid, tapi jam segini dari ya. "Kiai, itu apa?" tanyaku suara udah gemetar. Bau bangkai dari got Mansur makin nyengat sampai perutku yang tadi mules jadi ikutan mual. Pak Kiai nggak jawab. Beliau cuma nunduk, nyenter bungkusan kain putih di got pakai senter jadul. Terus beliau istighfar panjang.
Astagfirullah, Neng ini buhul Neng, kiriman. Disuruh mampetin rezekimu dulu, nanti badanmu yang nyusul. Sejak malam itu, warungku kayak kena kutuk. Besoknya cuma laku 5 mangkok. 3 hari berikutnya, 0, zong. Padahal hari gajian. Mang Udin tukang parkir aja nggak nongol. Yang datang malah penyakit. Tiap maghrib badanku panas dingin. Tiap mau tidur ada suara orang ngorok di bawah dipan kosku. Pas aku intip, kosong. Terus puncaknya hari ke-7. Subuh-subuh aku kebangun karena tenggorokan sakit banget kayak ketusuk. Aku batuk sekali. Uhuk, ada yang keras nyangkut. Aku batuk lagi, lebih kenceng. Uhuk, pluk. Dari mulutku jatuh 1 paku karatan ukurannya sejempol kaki. Baru aja mau teriak, batuk lagi. Pluk, pluk. 2 paku lagi nyusul. Jancok, aku nangis gak bersuara. Tangan gemeter megang paku-paku anjing itu. Dingin, bau got. Sama persis kayak bau bungkusan di depan warung. Siangnya Bu Lastri datang bawa teh anget. Matanya sembab. Neng, Rani, tadi pagi Juragan Hamdan keliling blok. Dia bilang, katanya soto kamu pakai pesugihan. Makanya ada yang nemu rambut di kuah. Terus sekarang kamu kena batunya. Dadaku panas. Jadi ini yang dibilang Pak Kiai. Rezeki dipampetin dulu, daru badanku. Dan si bangsat Hamdan itu udah mulai bakar kompor fitnah ke 1 pasar. Sekarang batuk darah kecil tiap malam. Seminggu warung tutup, uang di kaleng kerupuk tinggal 200.000. Buat beli beras aja kurang. Badan lemas, tapi utang sewa kios udah ngetok pintu. Yang punya kos nagih alus. Neng, kalau bisa besok ya, saya juga pusing. Jancok, hidupku 180 derajat jungkir balik. Dari ratu soto blok A jadi bahan gunjingan. Aku coba buka lagi hari Senin, modal bismillah. Jam 7 pagi gerobak udah siap, tapi sampai jam 9 yang mampir cuma lalat. Orang-orang lewat doang, bisik-bisik terus ngacir ke warung soto Juragan Hamdan di blok belakang. Antriannya ngalahin Bang Gajian. Jam 11 siang, aku nyerah. Mau beresin gerobak, tanganku iseng ngelap kaca gerobak yang berembun. Pas lap kedua, napasku kecantol di tenggorokan. Di balik kaca, dari dalam gerobak ada tapak tangan pucat nempel. Jari-jarinya panjang, kukunya hitam. Padahal gerobak kosong, gak ada siapa-siapa. Jancok, aku mundur nablak dandang, kuah sisa tumpah ke kaki. Panas tapi gak berasa. Mataku gak lepas dari tapak tangan anjing itu. Pelan-pelan dia geser ke bawah, ninggalin bekas lendir kayak oli di kaca. Terus hilang. Malamnya aku gak kuat. Aku samperin langgar, nyari Pak Kiai. Beliau lagi wudhu. Belum aku ngomong, beliau udah duluan buka suara tanpa noleh. Kau lihat dia ya, Neng, yang digerobak? Aku cuma bisa nangis jebol. Badanku gemetar. Pak Kiai, ini semua gara-gara si bangsa atas Hamdan kan? Aku harus gimana? Warungku mau disita. Badan saya tiap hari keluar paku. Pak Kiai nutup keran, ngusap jenggotnya yang basah. Matanya natap aku tajam, tapi teduh. Penjaga buhulnya udah bangun, Neng. Dia lapar. Kalau kau diem, bulan depan yang disita bukan warungmu, tapi nyawamu. Kalimat Pak Kiai itu nampol ulu hatiku lebih sakit dari paku yang aku batukin tiap malam. Malam itu juga di langgar, aku netepin tujuan. Aku harus bongkar buhul bang saat itu sampai ke akar-akarnya. Warung harus selamat, nyawaku juga. Titik, gak ada nawar. Pak Kiai angguk pelan. Besok ba'da Isyah kita mulai. Tapi inget, Neng, lawan santet itu kayak lawan asap. Dipukul ilang, entar balik lagi. Kau harus siap mental. Besoknya aku puasa mutih. Siang bolong-bolong jualan lagi. Meski sepi biar yang punya kos lihat aku masih usaha. Jam 8 malam, aku sama Pak Kiai ke depan warung. Bawa garam kasar, bunga 7 rupa, sama air yang udah dibacain doka. Rencana awal, netralin buhul kecil di got depan, biar aku bisa tidur nyenyak dulu. Baru aja Pak Kiai mau baca, lampu pasar tiba-tiba jeglek, gelap gulita. Terus dari arah blok belakang muncul rombongan 5 orang. Yang di depan Juragan Hamdan, bawa senter, cangkul, sama muka galak. Heh, maling, mau ngapain kau ngorek-ngorek got malam-malam?
teriaknya. Senternya langsung nembak mukaku. Silau. Jancok. Rintangan pertama datang bukan dari setannya, tapi dari manusianya langsung. Mau nguras got Bahaji, mampet bau. Jawab Pak Kiai tenang. Malam-malam sama kembang. Jancok, jangan muter-muter. Kalian mau ngebalikin santet ke saya ya? Hamdan nunjuk-nunjuk. Satu anak buahnya yang badannya gede kayak kulkas 2 pintu, maju ngedorong pundak Pak Kiai. Anjeng, jangan nyentuh Kiai. Aku refleks maju, tapi 2 orang lain nahan lenganku kenceng sampai sakit. Hamdan ketawa. Satu pasar udah tahu, warungmu pakai cara kotor, Neng. Sekarang ketahuan mau main dukun. Besok aku laporin ke Pak Lurah. Siap-siap kiosmu disegel. Mereka pergi ninggalin kita. Buhul di got gagal diangkat. Badanku panas dingin lagi. Ini baru rintangan pertama. Dan si Bangsaat Hamdan jelas gak bakal ngasih kita waktu buat napas. Karena besok paginya, surat dari kelurahan udah nongol di gerobakku, di lakban pakai lakban kuning. Pemberitahuan penyegelan sementara kios Blok A12 atas laporan warga terkait dugaan praktek perdukunan dan meresahkan. Jancok, tanganku gemetar megang kertas itu. Baru jam 8 pagi, ini kerjaan siapa lagi kalau bukan dia? Warung belum buka aja udah mau disita. Belum sempat nangis, Bu Lastri nyamperin dari toko sebelah sambil bawa sapu. Mukanya pucat. Neng Rani, semalam aku mimpi buruk. Di mimpi ada yang nanam bungkusan di bawah gerobakmu. Pas subuh aku ngepel, aku lihat lantainya retak. Aku congkel. Sejak malam itu, dia warungku nyodorin kayak plastik kena kutuk. hitam. Di Besoknya dalamnya cuma laku bungkusan 5 kain mangkok. kafan, 3 hari lebih gede berikutnya, dari yang di nol. got. Zonk. Diikat rambut, Padahal hari gajian. isinya jarum, pecahan Mang Udin tukang kaca, parkir sama aja fotoku nggak yang nongol. dicongkel Yang matanya. datang malah Bau penyakit. busuknya tembus Tiap plastik. maghrib, badanku Itu panas buhur dingin. kedua. Tiap mau tidur, Pantesan ada badanku suara 2 orang hari ngorok ini di bawah dipan gak cuma kosku. batuk paku, Pas aku tapi intip, tiap tidur kosong. kayak ditindih Terus pocong. puncaknya hari Napas ke-7. sesek. Mau teriak gak Subuh-subuh bisa. aku kebangun karena tenggorokan sakit bener banget, tuh kayak Hamdan. ketusuk. Desisku. Aku batuk Pak sekali. Kiai kemarin bilang, kalau Ada buhul yang kedua keras udah nyangkut. nongol, Aku batuk berarti lagi, santetnya lebih udah fase kenceng. ngunci. Ngunci rezeki, ngunci badan, Dari mulutku ngunci jatuh nyawa. satu paku karatan Siangnya ukurannya Pak sejempol Lurah kaki. datang beneran. Baru aja Bawa mau 2 teriak, satpol batuk PP. lagi. Neng Rani, saya terpaksa. Laporan 2 paku juragan lagi Hamdan nyusul. udah ditandatangani Jancok. 15 pedagang. Aku nangis gak bersuara. Katanya warungmu jadi Tangan sumber gemetar bala. megang paku-paku Besok anjing lusa, itu. kios ini Dingin, saya bau gembok. got. Aku Sama mau persis jelasin kayak tapi bau bungkusan di tenggorokanku depan tiba-tiba warung. ketusuk. Siangnya Bu Lastri datang bawa di teh depan anget. Pak Lurah, Matanya aku sembab. muntah 1 paku karatan Neng, sama gumpalan Rani, rambut. tadi pagi juragan Satpol Hamdan PP-nya keliling mundur blok. 3 langkah. Dia bilang, pegang hidung. katanya soto kamu pakai kan? pesugihan. Benar kan? Makanya Dia ada yang main nemu rambut di jadi-jadian. kuah. Teriak Terus satu sekarang orang kamu dari kena batunya. kerumunan. Itu anak Dadaku buah panas. Hamdan. Pak Jadi Kiai ini yang baru dibilang Pak datang Kiai. langsung pasang Rezeki badan di dipampetin depanku. dulu, Pak baru Lurah, badanku. kasih Dan si kami Bangsa 3 hari. Hamdan itu Kalau udah dalam mulai 3 bakar hari kompor warung fitnah ini ke nggak satu bersih, pasar. saya sendiri yang gembok. Pak Lurah ngelirik Pak Kiai, ngelirik aku yang udah lemes bersender di gerobak. Akhirnya dia ngangguk berat. 3 hari Kiai, lebih dari itu saya nggak bisa nahan warga. 3 hari, buat ngelawan santet yang udah ditanam di 2 titik, buat ngelawan fitnah 1 pasar, buat nyelamatin kios yang jadi nyawaku. Bangsaat, rintangannya udah nggak ngotak. Dan hari pertama dari 3 hari jatah Pak Lurah, langsung kami pakai buat perang. Maghrib itu, aku sama Pak Kiai rukiah kiosku. Air doa disiram ke tiap sudut. Hasilnya, jam 12 malam, aku kebangun karena gerobak di depan gerak sendiri. Krik, krik, kayak ada yang dorong pelan-pelan ke tengah jalan. Pas aku intip dari jendela kos, ada bayangan hitam tinggi nongkrong di atas gerobak. Nggak punya muka. Gagal. Usir 1, datang yang lebih gede. Hari kedua, Pak Kiai panggil 2 santrinya. Kita bongkar buhul kedua di bawah lantai. Dibakar pakai kemenyan sambil baca ayat kursi. Apinya sempat hijau, terus meledak kecil. Blup. Asapnya ngebentuk muka cemberut. Kirain beres. Jam 3 sore, aku mau wudhu. Dari keran kos, yang keluar bukan air, tapi darah kental, bau got, campur potongan kuku hitam. Jancuk! Aku jerit sekenceng-kencengnya. Bu Lastri yang dengar langsung pingsan di depan toko. Gagal lagi. Santetnya malah ngeledek. Hari kedua, aku udah gak kuat. Badan demam 40 derajat. Tiap merem, denger bisikan di kuping. Tutup, tutup, warungmu, atau mati.
Di kasur, bantal gulingku basah, bukan keringat, tapi lendir amis kayak bangkai ikan. Pak Kiai megang tanganku yang dingin, mukanya udah gak seteduh biasa. Neng, 2 buhul itu cuma ranting. Batangnya ada di got utama pasar. Got gede di tengah yang ngalir ke sungai. Di situ buhul induknya ditanam. Selama itu gak dicabut, kiriman gak bakal berhenti. Aku nangkep maksudnya. Got utama itu letaknya pas di depan kios Juragan Hamdan, tempat paling rame, paling terang, dan paling dijagain anak buahnya 24 jam. Pilihan terakhir, kata Pak Kiai, suaranya berat. Kita gali got itu, malam Jumat besok, jam 1 malam, pas penjaganya lagi tidur. Tapi resikonya, kalau ketahuan, kita dituduh maling, dirusak massa, dipenjara. Kalau gagal nyabutnya, buhul induk bisa nyerang balik. Yang nyabut bisa mati di tempat. Pilihannya bangsaan semua. Diam sama dengan mati pelan-pelan, warung disegel. Lawan sama dengan taruhan nyawa, bisa mati lebih cepat atau masuk sel. Aku ngelihat Pak Kiai, umur 60, harusnya udah istirahat di rumah. Tapi beliau siap ngikut gali got demi warung soto anak perantau kayak aku. Air mataku netes. Bukan takut, tapi anjing. Kenapa orang serakah kayak Hamdan bisa bikin orang baik harus milih antara mati sama mati? Batinku sambil genggam paku karatan terakhir yang keluar dari mulutku sebelum berangkat. Jam 1 malam, Jumat Kliwon. Pasar Antasari mati. Lampu cuma sisa 1 di pos satpam ujung. Itu pun kedip-kedip kayak mau mati. Aku, Pak Kiai sama 2 santrinya jalan nunduk-nunduk bawa linggis, cangkul kecil sama kain kafan bekas buhul kedua buat bungkus nanti. Jantungku duk-duk-duk lebih kenceng dari toa masjid. Got utamanya ada pas di depan kios Juragan Hamdan. Baunya busuk, hitam, airnya nggak ngalir, mampet total. Pantesan seminggu ini tiap hujan pasar banjir setumit. Diam, nafas pelan-pelan, bisik Pak Kiai. Beliau mulai baca doa, tangannya ngaduk air got. Airnya langsung bluk-kituk, kayak direbus, padahal dingin. 1 santri jaga jalan, 1 lagi bantuin aku ngangkat plat beton penutup got. Beratnya bangsaat. Pas kebuka, bau bangkai nyembur sampai aku muntah angin. Di dasar got, nancep bambu kuning 5 biji, ngelingkerin 1 guci tanah liat segede kepala. Diikat tali pocong, dililit rambut. Itu dia, buhul induknya. Cepet Neng, pegangin kainnya, perintah Pak Kiai. Tanganku gemetar. Baru aja linggis nyentuh bibir guci, tiba-tiba alarm motor Hamdan bunyi. Nging, nging, nging. Kencang, nembus sepi. Jancuk, ada yang di got, teriak suara dari dalam kios. Lampu warung Hamdan langsung nyala, pintu kebanting. Gagal sembunyi. Ini dia, pilihannya kejadian sekarang. Dari kios Hamdan lari keluar 3 orang anak buahnya, bawa pentungan kayu. Juragan Hamdan sendiri di belakang, bawa senter segede gaban, mukanya merah padam. Maling, santet, pegang dia, teriaknya. Senternya nyorot muka Pak Kiai. 1 pentungan mendarat di pundak santri yang jagain jalan. Buh, dia jatuh kejengkang ke got. Santri kedua mau nolong, tapi ditendang dadanya. Aku mau jerit, tapi 1 anak buah Hamdan udah ngejambak rambutku, nyeret aku jauh dari got. Anjing, lepasin! Aku ngelawan, kuku nyakar tangannya. Hamdan nyamperin Pak Kiai yang masih jongkok di bibir got. Tangannya tetap megang linggis yang nancep di guci. Udah tua bukannya tobat, Kiai, malah jadi dukun. Gue habisin lo malam ini. Dia ngangkat pentungan tinggi-tinggi mau ngantemin kepala Pak Kiai. Di saat yang sama, dari dalam guci di got keluar asap hitam pekat, ngebentuk kepala buto gede. Matanya merah, ngarah ke kita semua. 1 detik itu, pilihannya cuma 2. Pak Kiai ngangkat linggis buat nangkis pentungan Hamdan dan biarin buhul induk lepas, atau Pak Kiai terusin nyabut buhul dan kepalanya pecah kena kayu. Aku jerit sekenceng-kencengnya, Kiai! Dan di detik itu juga, Pak Kiai milih pilihan ketiga yang gak kepikiran sama si bangsaat Hamdan. Dia gak nangkis, gak lepas. Dia malah ngejedukin jidatnya sendiri ke tanah got, sambil teriak, Allahu Akbar! Duar!
Bukan suara pentungan, tapi suara guci tanah liat di got itu meledak. Linggisnya mental, tapi pecahan guci muncrat ke atas, bukan ke bawah. Asap kepala buto tadi langsung kejer, nyerit melengking kayak radio rusak, terus muter balik. Muternya cepet, kayak angin puting beliung hitam. Pentungan Hamdan berhenti sejengkal dari kepala Pak Kiai. Bukan karena dia kasihan, tapi karena tangannya mendadak kaku, matanya melotot ngelihat asap hitam itu sekarang ngebor ke dadanya sendiri. Panas, jancuk, panas. Hamdan kejengkang, guling-guling di tanah pasar sambil nyekek lehernya. Dari mulut, hidung, telinganya keluar asap tipis. 3 anak buah Hamdan yang mukul santri tadi tiba-tiba jatuh terduduk, muntah-muntah paku karatan sama rambut. Sama persis kayak yang aku keluarin kemarin. Yang dijambak langsung dilepas. Anak buah Hamdan itu lari birit-birit sambil nangis. Ampun, ampun, bukan saya, disuruh juragan. Pak Kiai bangun pelan, jidatnya lecet. Beliau nyaut pecahan guci terbesar. Di dalamnya ada boneka kain, badannya ditusuk 7 jarum. Di perutnya ada fotoku yang udah hitam. Beliau cabut semua jarumnya satu-satu sambil baca ayat kursi. Tiap dicabut, Hamdan yang guling-guling itu kejang sekali. Begitu jarum terakhir kecabut, Hamdan diam. Nggak mati, tapi nafasnya tinggal satu-satu. Matanya kebuka tapi kosong. Santetnya berbalik. Kiriman yang dia tanam buat matiin rezeki dan nyawaku, sekarang balik ngurung dia. Satpam pasar yang baru datang langsung nyalain lampu. Warga pada keluar. Mereka lihat, aku lecet, 2 santri luka, Pak Kiai jidat berdarah, tapi di tangan beliau ada bukti buhul induk. Dan di tanah, Hamdan kejang-kejang sambil muntah paku karatan. Nah, kalian lihat sendiri, siapa yang main dukun? Teriak Bu Lastri dari depan tokonya. Si Bang Saat Hamdan ini yang nanam, aku saksinya. Dan teriakan itu jadi kompor yang nyalain satu pasar. Warga yang tadinya nonton doang langsung maju. Pak Lurah yang datang subuh-subuh lihat barang bukti. Guci pecah, boneka jarum, foto aku, sama Hamdan yang masih kejang-kejang di tanah sambil mulutnya blukutuk keluar paku. Gak ada lagi yang bisa dia bantah. 3 hari kemudian, kios juragan Hamdan disegel kelurahan. Bukan kiosku, semua kiosnya. 3 toko sembako, 1 warung soto. Katanya, izin usahanya dicabut karena meresahkan dan memakai cara tidak sehat untuk bersaing. Hamdan sendiri, kata orang-orang, dibawanya pulang kampung sama keluarganya. Badannya kurus tinggal tulang, tatapannya kosong, tiap malam masih suka teriak kepanasan. Santetnya nggak bunuh dia, tapi ngurung dia di badannya sendiri. Anjing, ngeri. Terus aku? Seminggu abis kejadian got, badanku seger lagi. Gak ada lagi paku, gak ada lagi mimpi ditindih. Hari Senin, ba'da subuh, aku dorong gerobak lagi. Deg-degan, jelas. Takut gak ada yang beli? Banget. Tapi jam 6 pagi, Mang Udin tukang parkir datang pertama. Jancok Rani, kirain kamu udah kapok. Soto 1, konyaknya segerobak, katanya sambil ketawa ngakak. Habis itu nyusul anak sekolah, ibu-ibu, pegawai kelurahan. Jam 10 pagi, dandangku udah tinggal separoh. Yang paling bikin aku nangis, Pak Kiai Mansur datang bawa 20 santrinya. Biar rame lagi, Neng. Biar setan-setan tahu warung ini dijagain yang di atas. Katanya kalem sambil ngasih uang 100 ribuan. Buat model, gak usah dibalikin. Sebulan kemudian, warungku lebih rame dari sebelum kena santet. Blok A jadi hidup lagi. Kios kosong sebelahku sekarang disewa Bu Lastri buat jualan es teh. Dia bilang, biar sekalian, orang habis makan soto aus. Juragan Hamdan, kiosnya sampai sekarang kosong. Katanya tiap malam Jumat, dari dalam kiosnya suka kedengeran orang ngorok sama muntah-muntah. Gak ada yang berani nyewa. Aku masih jualan sampai sekarang, tahun 2005 ini. Resep ibu masih sama, gerobak masih sama. Cuma bedanya, di bawah gerobak sekarang aku taruh garam kasar 1 mangkuk sama botol air doa dari Pak Kiai. Bukan buat jimat, buat pengingat. Rezeki yang dijaga sama kerja keras sama doa gak bakal mampet cuma gara-gara dengki manusia. Apalagi dengkinya si Bang Saat yang main tanah kuburan. 2 tahun udah lewat sejak kejadian got Tengere itu kita bongkar. Pasar Antasari Blok A sekarang terang. Gak ada lagi bau bangkai tiap malam Jumat. Kios Hamdan tetap kosong. Catnya ngelotok, pintunya disilang papan. Kata Mang Udin, pernah ada orang mau nyewa baru semalam dagang langsung tutup lagi. Katanya dengar suara orang batuk paku dari bawah lantai. Anjing,
Karma emang gak pakai alamat palsu. Aku, soto Rani masih ngebul tiap subuh. Pelanggan nambah. Sekarang yang ngantri bukan cuma kuli pasar, tapi juga wartawan, pegawai bank, sampai turis lokal yang katanya penasaran sama soto yang pernah dikirimin santet. Jancok, gratis promosi dari Hamdan jadinya. Tiap abis tutup warung, aku pasti nyempetin ke Langgar, ngaji sama Pak Kiai. Beliau udah makin sepuh, jalannya pakai tongkat. Tapi kalau ceramah soal rezeki, suaranya masih nendang. Ingat Neng, setan itu gak takut sama orang pintar, gak takut sama orang kaya. Dia takutnya sama orang jujur cari makan, yang tiap seruput kuah sotonya diawali bismillah. Itu perisai paling mahal, gak bisa dibeli di toko dukun. Aku ngangguk, benar. Dulu aku pikir santet paling bangsaat sebenarnya. Ternyata ada yang lebih parah, hati manusia yang gak bisa lihat orang lain sukses. Hamdan gak nyantet karena aku jahat. Dia nyantet karena warungku rame, warung dia sepi. Simple, tapi mematikan. Jadi buat siapa aja yang lagi baca ini sambil ngaduk soto, kalau usahamu tiba-tiba sepi, jangan langsung nyalahin setan. Cek dulu, siapa tahu ada Hamdan yang lagi nanem buhul di got depan kiosmu. Tapi lebih penting lagi, cek hati sendiri. Udah jujur belum? Udah bismillah belum? Karena di dunia ini, santet paling kuat itu ya, usaha yang dikerjain ikhlas. Gak ada dukun yang bisa nandingin. Sekali kamu istiqomah, yang mau ngirim balik pun tangannya gemeteran. Sekarang, tiap ada pelanggan baru nanya, Mbak Rani, bumbunya apa sih kok bisa laris banget? Aku cuma ketawa sambil nyedok kuah. Rahasianya, garam, bawang, sama nggak pernah ngirim paku ke warung tetangga. Tamat!